Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Bakhril Kirom. Saya adalah seorang guru di UPTD SDN 2 Krangkeng, sekaligus mahasiswa PPG batch 2 di LPTK Win Cyber Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530 112 143. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi iman kepada Rasulullah. Berikut uji kinerja saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Sudah pada piket semua hari ini? Sudah. Ya. Kalau Bapak lihat kelasnya memang bersih. Baik, untuk membangun semangat kita dalam belajar, Bapak ingin kalian tepuk semangat. Coba silakan. Tepuk semangat. Ketua kelasnya Fatin, silakan maju dipimpin untuk doa. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu atau memberi semangat sebelum belajar nasionalisme kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo. maju, maju. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya? Baik. Baik. Motivasinya apa motivasinya? Mendapat ilmu yang bermanfaat. Nadia, apa motivasinya dari rumah datang ke sekolah? Ingin belajar. Ingin? Belajar. Ingin belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ya, Vika. Vika, apa motivasi kamu datang dari rumah ke sekolah, datang untuk apa? Motivasinya? Untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Belum masuk ke pelajaran, untuk membaca surat-surat pendek. Silakan Vika dipimpin untuk membacakan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Shadaqallah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati nanti namanya kontrak belajar. Nanti kita kalau ada yang mau ke kamar mandi berarti izin terlebih dahulu agar nanti tidak mengganggu yang lain. Dan kesepakatan nanti yang izin ke kamar mandi atau ke belakang boleh, silakan, tapi tidak bareng-bareng, gantian satu persatu. Sepakat? Ya, sepakat. Yang kedua, pada saat pembelajaran kalian Bapak minta untuk benar-benar menyimak materi nanti yang akan Bapak berikan
Sepakat? Sepakat. Ya, baik. Dan yang terakhir, tidak gaduh atau tidak rame selama kegiatan mengajar. Sepakat ya? Sepakat. Ya, Bapak ketuk sepakat. Tuk, tuk, tuk. Minggu kemarin kita membahas apa? Tentang rukun iman. Dan kita hari ini pembahasannya yaitu beriman kepada Rasulullah. Yang pertama tadi iman kepada apa? Allah. Ya, mengulas sedikit ya iman kepada Allah. Iman artinya apa iman? Meyakini, mengimani. Nah, sekarang kita lihat materi kita beriman kepada Rasul Allah. Satu. Iman kepada Rasul. Ya, dibaca bareng-bareng. Ini bahwa Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu pesan membimbing umatnya ke jalan kebenaran agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, jadi kenapa kita atau definisinya apa sih iman itu? Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul merupakan daripada utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, yang lurus. Dasar atau dalil kenapa kok kita harus mengimani adanya Rasulullah atau Rasul Allah? Bapak tunjuk yang baca Anggun. Ayo Anggun, dibaca Anggun. Dalil Rasul sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ya, betul. Bahwa kenapa kita harus meyakini, mengimani tentang Rasul? Karena ada dalam Al-Quran, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik untuk kita tiru, untuk kita ikuti dan untuk kita lakukan. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Kalian yakin? Kalian iman bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Ya, harus, karena itu adalah rukun iman yang harus kita yakini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, kalau kalian itu sudah meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, maka kalian juga harus tahu sifat wajib Rasulnya. Ya, yang pertama ada apa? Sidik. Yang kedua yang ketiga, yang keempat, luar biasa, kalian sangat lancar. Sidik artinya Rasul Jujur dalam hal apapun. ya. Kemudian amanah, Rasul selalu menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. nomor 3. Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, nomor 4. Rasul memiliki pemikiran yang cerdas. Ya, nomor 4 itu adalah fatona atau Rasul memiliki pemikiran yang cerdas. Bapak tanya, sidik, Rasul selalu jujur dalam hal apapun.
Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih tahu? Contohnya? Kalau dalam yang pernah kalian mungkin membaca atau mungkin contohnya adalah Rasul ketika berdagang jujur, apabila barangnya baik-baik, apabila barangnya jelek Rasul bilang ini barangnya jelek, ini barangnya baik. Nah itu salah satu daripada sifat sidiknya Rasul. Kemudian yang kedua adalah amanah. Rasul selalu menjaga amanah yang dititipkan. Rasul tidak membuat ayat-ayat yang lain. Rasul tidak membuat ayat-ayat yang bukan turun dari Allah, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah amanah. Yang ketiga kemudian adalah tabligh, bahwa Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau kita manusia biasa, kadang kita itu suka menyembunyikan. Misalnya kita dikasih makanan, pasti manusia biasa tuh kadang suka ditanyain temennya, dapat berapa? Kadang padahal dapatnya 5, dia bilang 2. Itu manusia, tapi beda dengan utusan Allah. Kalau Rasul menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan. Karena konteksnya ini adalah wahyu, maka Rasul diberikan ayat oleh Allah dan disampaikannya juga tidak ada berlebihan dan tidak ada satu kekurangan pun. Kemudian berikutnya fatona, Rasul memiliki pemikiran yang cerdas. Pasti namanya Rasul itu diberikan kecerdasan. Berikutnya, kalau tadi sifat wajib itu adalah yang harus dimiliki oleh Rasul, kalau mustahil berarti sifat yang wajib tidak dimiliki oleh Rasul. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi wajib itu berarti yang harus ada bagi Rasul. Kalau yang mustahil berarti sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Hizib, yaitu Rasul tidak pernah berbohong, baik ucapan ataupun perilakunya. Jadi hendaknya kita sebagai umat muslim, kita harus meniru, harus mencontohkan seperti Rasulullah, yaitu beliau tidak pernah berbohong baik secara ucapan ataupun perbuatan. Kemudian nomor 2, sifat mustahil bagi Rasul, yang mana ini disebut dengan khianat. Khianat sendiri adalah definisinya, pengertiannya bahwa Rasul tidak pernah mengingkari janji. Jadi Rasul itu tidak memiliki sifat mustahil khianat. Sifat apa? Khianat. Ini sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Nomor 3 adalah sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kitman, mendapatkan wahyu dari Allah, turun ke muka bumi, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya. Maka tidak mungkin Rasul memiliki sifat kitman. Kemudian sifat mustahil yang terakhir bagi Rasul adalah balada. Salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah menyampaikan wahyu. Dari siapa?
Dari Allah. Dari Allah, betul. Nadia, boleh disebutkan tujuan diutusnya Rasul yang kedua apa? Menyampaikan kabar gembira dan buruk. Ya, Rasul salah satunya diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk, dan itu disampaikan oleh Rasul. Bahwa berikutnya yang ketiga untuk yang laki-laki, yang perempuannya sudah. Ayo, Sofi, coba jelaskan tujuan diutusnya Rasul yang ketiga apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Kurang keras, apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Laki-laki berhak untuk hidup, perempuan juga berhak untuk hidup. Maka ketika Rasulullah diutus, ketika Rasulullah ada, maka kemudian tidak terjadi lagi perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian Rasul melarang bahwa mengubur anak perempuan itu dosa besar. Maka kemudian pada saat itu hak perempuan dan laki-laki sama. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul. Coba apa hikmah beriman kepada Rasul? Sebutkan satu saja. Meningkatkan iman dan takwa. Ulangi apa? Meningkatkan iman dan takwa. Ya, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan. Yang kedua apa, Nok? Yang kedua, Senantiasa berbuat baik kepada semua orang. senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga, Kevin coba sebutkan hikmah beriman kepada Rasul. Jujur dalam ucapan dan tindakan. Apa? Ulangi. Jujur dalam ucapan dan tindakan. Ya, hikmah kalau kita mengimani kepada Rasul adalah jujur dalam ucapan dan tindakan. Baik, berikutnya. Silakan, pertanyaannya apa? Kenapa Rasul diutus? Ya, ulangi. Kenapa? Rasul diutus. Kenapa Rasul diutus? Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya seputar tentang materi kita ini? Baik, Bapak jelaskan. Kenapa Rasul itu diutus? Kenapa Rasul itu diutus? Bapak jelaskan bahwa dahulu itu di Jazirah Arab, sebelum adanya Rasul, zaman jahiliyah itu zaman dimana orang itu benar-benar bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Kenapa dibilang jahiliyah? Yang disembahnya apa? Berhala. Terus apalagi patung-patung. Terus dan banyak lagi lainnya. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita atau manusia perlu diutus Rasul, karena untuk membimbing manusia, umat manusia yang memang di mana Rasul bertugas untuk meluruskan jalan manusia yang tersesat. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan membuat kelompok. Bapak bagikan kertasnya untuk nanti kalian bisa mengerjakan. Sudah dapat kelompoknya semua? Ya, baik.
Kalian diperintahkan, silakan dilihat. Buatlah atau tulislah 5 cara meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Cara meneladani Rasulullah 5 ya. Tulislah 5 cara meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sudah atau bisa dimengerti? Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Baik. Sebelum nanti kita presentasi, mari kita ice breaking dulu. Berdiri. Berdiri, kita lemaskan otot-otot kita agar kita semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Duduk, duduk, duduk. Ya, baik. Udah terasa lebih seger ya, yang tadi ngisi ngantuk atau juga mungkin agak sedikit capek. Dengan kita tepuk semangat, kita jadi semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Tadi sudah mengerjakan ya. Sekarang saatnya seluruh kelompok diskusi maju ke depan ya. Maju ke depan per kelompok. Bapak tunjuk dari kelompok amanah dulu, nggak harus 5, minimal sebutkan 1 meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul. Ayo maju semua, maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja yang ngomong, satu aja. Yang keras, yang keras. Ya, yang keras. Ya. Kami dari kelompok Sidik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Cara meneladani Nabi dan Rasul. Apa hasil dari kelompoknya? Dengan ya, betul. Salah satu meneladani sifat wajibnya Rasul adalah dengan kita jujur. Tepuk tangan buat kelompok Sidik. Yo, boleh kembali. Ya, biar di situ aja. Berikutnya kelompok Sidik, berikutnya kelompok amanah. Silakan maju. Maju kelompok amanah. Tidak harus menyebutkan 5, salah satunya aja ya. Silakan diawali, nanti kami dari kelompok amanah akan mempresentasikan atau akan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Yo, Nadia, ayo. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kami dari kelompok amanah akan menjelaskan hasil diskusi kami semua. Ya, silakan. Jelaskan cara meneladani sifat wajib dan Rasul menurut kelompok tadi yang sudah didiskusikan. Apa caranya? Dengan baik. Hah? Dengan baik. Dengan berbakti kepada orang tua. Ya, dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua. Ya, tepuk tangan buat kelompok amanah. Ayo, silakan kembali. Kelompok amanah tadi dengan cara berbakti kepada orang tua, boleh meneladani sifat wajibnya Rasul seperti Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya juga. Berikutnya dari kelompok tabligh, ayo silakan maju. Silakan. Sini boleh lewat sini, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hasil diskusinya? Dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dengan menjalankan. Iya, tepuk tangan buat kelompok Fatona. Terima kasih. Berikutnya anak-anak tadi sudah berikan atau mengerjakan tugas. Sekarang kita ice breaking lagi. Tepuk semangat. Semangat. Selain tadi diskusi kelompok, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Di sini ada arti jujur, bercakap benar, menyampaikan bijaksana. Nanti yang kolom kosong-kosong ini silakan kalian isi ya, untuk nanti sebagai refleksi. Silakan dikerjakan LKPD-nya, diisi nanti dikumpulkan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Bapak ambil semua soal yang ada di sini. Bapak ambil. Nanti akan Bapak evaluasi, akan Bapak cek benar atau tidaknya. Diisi yang pertanyaan yang di dalam kolom ya, yang kosong itu ya. LKPD sudah Bapak ada di tangan Bapak semua. Bapak akan mengecek hasil daripada pengerjaan kalian dari kelompok tabligh. Ya, betul semua. Kelompok amanah betul semua. Dan kelompok sidik juga betul semua, amanah betul semua, tabligh betul semua, Fatona betul semua. Tepuk tangan buat kita. Hasilnya luar biasa, 100 betul semua. Tepuk semangat. Ya, baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak simpulkan untuk materi beriman kepada Rasulullah itu adalah salah satu materi di mana kita harus meyakini bahwa kita semua, baik Bapak ataupun kalian, wajib meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Oleh karena wajib meyakini, maka kalian dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul, seperti sholat 5 waktu, berkata jujur, tidak berbohong, berpuasa, dan lain sebagainya. Karena itu adalah cerminan daripada beriman kepada Rasul Allah atau utusan Allah. Materi berikutnya beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana anak-anak? Semangat? Tepuk semangat. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan pesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk
selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa hadisnya? An-nadzafatu. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa. Wal asr. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan.